Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini materi yang kita bahas Kimia Klinik 1 brosur kit reagensia kimia klinik. Ini merupakan bagian dari dasar-dasar kimia klinik, kimia darah di semester genap bagi ATLM atau calon-calon ATLM, mahasiswa-mahasiswi yang sedang mencari ilmu di bangku perkuliahan. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Kita bahas dulu kit brosur reagen kimia klinik. Teman-teman pasti sudah pernah atau melihat brosur kit. Bagi yang belum pernah melihat, nanti bisa membuka kit reagen lalu ambil kertasnya. Itu adalah kit brosur reagen. Brosur kerja atau reagen kit sangat berguna bagi kita analis atau ATLM sebagai pedoman atau protap dalam bekerja. Di dalam brosur kerja atau reagen kit tersebut meliputi nomor katalog, metode yang digunakan, dan prinsip reaksi, komposisi reagen, persiapan reagen, dan stabilitas reagen, bahan pemeriksaan yang digunakan, prosedur kerja, perhitungan, dan lain-lain. Ini pada prinsipnya ini, tapi nanti kita bahas satu persatu yang ada di list ini. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi bila ingin mendapatkan video-video terbaru yang saya upload. Jangan lupa like bila suka videonya dan dislike bila tidak suka. Oke, lanjut kita ke brosur. Nah, brosur kit contohnya seperti yang saya tayangkan berikut ini untuk kimia klinik. Nah, ini ada dua merek yang berbeda. Ada yang satu halaman saja, ada yang dua halaman atau satu kertas bolak-balik. Nah, ini kira-kira brosur kit seperti ini. Lalu kita kupas satu persatu dari atas hingga akhir brosur kit tersebut. Pertama yang kita bahas adalah nomor katalog. Nomor katalog berfungsi untuk mempermudah kita mencari reagen yang mana yang digunakan dalam metode tersebut. Pemeriksaan misalnya trigliserida nomor katalog 10720 human, maka di dalam box itu terdapat 14 kali 10,7 ml reagen buffer dan akan mempersiapkan reagen kerjanya, maka 250 mikroliter reagen enzim dimasukkan dalam reagen buffer dan dicampur. Ini berdasarkan katalog ini reagennya belum siap pakai, jadi harus dicampur dulu. Nanti kita bahas masalah kesiapan reagennya. Nah, ini contohnya lagi ada kitnya adalah albumin. Ini adalah yang dibeli tanda panah, ini adalah nomor katalognya. Jadi tiap katalog itu memiliki ukuran volume yang berbeda-beda tergantung laboratoriumnya. Apabila banyak pasien, belilah yang kemasan besar karena lebih murah. Kalau cuma sedikit pasien, belilah kemasan yang kecil. Nah, ini juga merek lain seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga nanti dikatakan simpan pada suhu sampai 28 derajat Celcius. 2 sampai 8 derajat Celcius. Reagen ini untuk pengukuran CKMB concentration. Jadi untuk pengukuran CKMB only in vitro diagnosis clinical laboratory. Jadi bisa hanya digunakan dalam in vitro diagnostik di laboratorium klinik. Nah, jadi pokoknya terkait dengan reagen ini penggunaannya untuk pemeriksaan diagnostik di laboratorium secara fotometri, secara in vitro. Kita lanjut pindah ke nomor 2 yaitu metode, teman-teman. Nah, metode kita bahas.
Cara pengerjaan atau dasar pemeriksaan dalam kit ini, misalnya metode kolorimetrik, ini mengukur warna, ya kan? Ini biasanya kayak seperti glukosa, kolesterol, trigliserida, dan enzimatik, ya kan? Jadi pengukurannya enzimatik, kinetik seperti AST, ALT. Atau ya memang kolorimetrik ini dasarnya memang ke arahnya enzimatik, tapi enzimatik warna itu artinya endpoint. Kalau enzimatik full itu kinetik. Dan juga mencakup prinsip reaksinya. Umumnya metode tiap pabrikan reagensia hampir sama. Misalnya GODPAP untuk glukosa atau Biuret untuk total protein. Merek-merek semuanya rata-rata hampir sama. Tapi nanti untuk glukosa ada nanti metode heksokinase. Ini di atas lagi dari GODPAP, lebih bagus dan dianjurkan heksokinase. Nah ini contohnya metode kreatin kinase MB, CKMB, metodenya immunoinhibition. CKMB immunoinhibition. Nah, kemudian di sini ada prinsipnya di sini ya kan. Nah, prinsipnya teman-teman tinggal membaca nanti bahwa ini pasti ada inhibisi kata-katanya di sini. Ada subunit yang inhibisi lalu diukur rata-rata terhadap pengukuran absorben di 340 nanometer. Oke, itu kan ada reaksinya di situ kan jelas. Jadi reaksi pertama, reaksi kedua, dan reaksi ketiga. Nah, yang penting ini adalah yang pengukuran yang diukur secara fotometri adalah reaksi ketiga. Nah, lanjut kita teman-teman ke komposisi reagen. Kandungan-kandungan reagen yang terdapat dalam kit tersebut, misalnya pada kit kolesterol merek ini standar 3 ml berisi kolesterol 200 mg per dl atau 5,17 mmol per liter. Jadi di situ ada kandungan-kandungannya. Ini untuk standarnya misalnya. Nanti kalau komposisi reagennya lain lagi. Reagen kimia klinik umumnya sistem enzimatik. Jadi menggunakan enzim lebih banyak. Sehingga komposisinya merupakan enzim-enzim dan ditambah kromogen. Contohnya amino antipirin, 4 amino antipirin yang akan dioksidasi oleh perhidrol. Untuk reagen murni reaksi kimia itu adalah Biuret total protein. Itu kan menggunakan Cu nanti. Kufrum, ya kufri. Bromocresol green, BCG albumin, bilirubin dan kreatinin Jave. Bilirubin kan bilirubin Jendrasigrov. Nah, ini kimia. Nah, contohnya ini adalah reagennya, ini adalah seperti ini. Untuk albumin ada buffer citratnya 4,pH 4,2. Bromocresol green ada di situ dan standarnya ada 5 gram per dl. Nah, sementara untuk yang merek lain di situ ada juga untuk CKMB. Nah, reagennya ada reagen A, reagen B. Ya kan, reagen A dan reagen B nanti. Ini reagennya nanti ada proses pembuatan dan pencampurannya. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 4, persiapan reagen. Nah, ini kita tadi sudah ada reagennya 1, reagen 1, reagen 2, reagen A, reagen B. Sekarang kita bagaimana masalah persiapan? Sebagian kit ada yang perlu reagennya dicampur terlebih dahulu baru dipakai. Ada juga yang bisa langsung dipakai, ready to use, siap pakai. Yang langsung bisa dipakai contohnya adalah reagen kolesterol. Sedangkan yang disiapkan terlebih dahulu misalnya pemeriksaan trigliserida seperti yang tadi diceritakan di awal tadi di nomor katalognya. Nah, reagen yang sekali pakai buang, biasanya ini kalau ada bahasa farmasinya itu resenterparatus, sekali pakai buang. Reagen Jave kreatinin karena itu mereaksikan antara asam pikrat
dengan NaOH. Asam perikatnya dibuat suasananya alkali. Karena dengan suasana alkali, kompleks dengan kreatinin itu lebih maksimal terbentuk antara asam pikrat dengan kreatinin sehingga berwarna oranye. Nah, ini contohnya reagent preparation. Reagent and standard are ready to use. Jadi siap pakai. Ini biasanya reagent kit-kit yang endpoint biasanya. Reagent preparation, working reagent, campur satu konten reagent B dengan reagent satu reagent B, reagent A, campur perlahan. Bisa juga dengan perbandingan yang lain. 4 ml reagent A ditambah 1 ml reagent B. Ini misalnya contoh-contohnya. Stabil selama 15 hari 2-8 derajat Celcius. Reagen kerja sebaiknya dihindarkan dari cahaya matahari langsung. Ini contoh persiapan reagen. Nah, kita pindah ke stabilitas reagen. Nah, ini ada storage instruction and reagen stability. Jadi reagen stabil hingga akhir sesuai dengan etiket itu pada hingga expire date jika disimpan 2-25 derajat Celcius. Jadi bisa di suhu kulkas atau di suhu ruang yang dingin, yang sejuk. Hindarkan dari cahaya langsung dan kontaminasi, jangan dibekukan reagennya ya. Kemudian standar stabil sehingga tanda expiry date-nya jika disimpan 2-8 derajat Celcius. Nah, kemudian yang satunya lagi simpan pada 2-8 derajat Celcius. Reagen stabil hingga expiry date sehingga kadaluarsa bila disimpan terhindar dari cahaya matahari langsung dan hindarkan kontaminasi pada saat menggunakannya. Indication of deterioration, ini indikasi perubahan. Itu reagennya bila menghasilkan partikulat material, kekeruhan, absorben blanknya di atas dari 0,4 pada 340 nanometer. Yang kupetnya 1 cm tebalnya. Nah, kita bahas yaitu stabilitas reagen bermanfaat bagi kita dalam penyimpanan. Di sana tercantum misalnya reagen stabil sampai mencapai batas kadaluarsa sebelum dibuka segelnya jika disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nanti ada juga yang dibuka stabil juga. Reagen yang sudah terbuka stabil selama 2 minggu pada suhu 15-25 derajat Celcius. Hindari adanya kontaminasi. Nah, ini contohnya pada seperti itu di beberapa kit. Kita pindah lanjut ke nomor 6, bahan atau sampel. Ini sampel serum collect by standard prosedur. Jadi serum yang dikumpulkan secara prosedur standar. Total CK konsentrasi di dalam sampel sebaiknya tidak lebih dari 1000 mikroliter. Ya, diencerkan serum 1:2 jika di atas itu dengan NaCl 150 mmol per liter. CKMB dalam serum stabil 7 hari 2-8 derajat Celcius. Nah, sementara yang ini material liquid but not profit. Nah, ini kan tidak ini untuk pengencernya NaCl. Spesimen serum, heparin, plasma atau EDTA plasma. Stabil 10 hari 20-25 derajat Celcius, 5 bulan 4-8 derajat Celcius, 3 bulan 5 bulan 3 bulan ini minus 20 derajat Celcius. Kayaknya 3 tahun nih. Only fresh once. Jadi sekali bekukan saja, dicairkan, tidak boleh berulang Discard kontaminat spesimen. Jadi hindarkan kontaminasi spesimen. Kita lihat penjelasan mengenai bahan atau sampel. Sampel yang akan digunakan dalam metode tersebut misalnya serum atau plasma heparin atau plasma EDTA. Jadi plasmanya boleh heparin, mungkin lithium heparin ya yang paling ideal. Plasma EDTA tergantung nanti merek metode yang digunakan. Baca brosurnya, kalau dibolehkan boleh, kalau tidak boleh jangan dipakai. Contohnya pada yang brosur kedua ini boleh menggunakan heparin plasma atau EDTA plasma. Jadi kerjakan saja. Pemeriksaan khusus misalnya cairan tubuh spesimennya ini. Misalnya LCS atau transfudan eksudat. Bisa juga nanti cairan
khusus yang lain, semen misalnya, atau yang lain cairan sendi misalnya, kalau memang itu diperlukan, atau urin bisa digunakan. Nah, lanjut lagi kita teman-teman ke prosedur kerja. Nah, cara kerja ini yang menjadi kunci dari brosur kit assay prosedur. Jadi aplikasi untuk otomatis bisa diminta sesuai dengan permintaan, bisa dilakukan sesuai permintaan. Panjang gelombang 546 nanometer, yaitu 540 sampai 600 nanometer. Ini yang ringnya cuma 546 untuk yang warna merah. Ketebalannya 1 cm untuk kuvet. Kemudian temperatur 20 sampai 25 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. Pengukurannya berdasar terhadap reagent blank. Nah, ini cara kerjanya seperti ini, standar sudah. Sampel atau standar itu 10 mikroliter, Aquades 10 mikroliter, reagennya 1000 mikroliter. Campur, inkubasi selama 10 menit dan baca absorben terhadap reagent blank tidak lebih dari 60 menit. Nah, yang lain bawa reagen kerja dan instrumen ke 37 derajat Celcius, pipet dan beri label tabungnya. Sampel 40 mikroliter, reagen kerja 1 ml atau 1000 mikron. Campur perlahan, inkubasi 37 derajat Celcius, nyalakan stopwatch, baca absorben pada 340 nanometer setelah 5 menit dan 10 menit setelah pada saat inkubasi. Nah, ini kita penting masalah cara kerja. Jadi cara kerja inilah yang menentukan hasil pengukuran. Prosedur kerja berisi langkah-langkah dalam bekerja, meliputi resep reagen. Kita mau menggunakan makro, semi mikro, atau nanti ada kata-kata lain yaitu setengah resep yang digunakan, panjang gelombang yang digunakan, waktu inkubasi dan lain-lain. Misalnya di prosedur yang di bawah ini 40 dengan 1000 bisa kita tipiskan dengan 20 dan 500. Itu maksudnya adalah setengah resep. Prosedur kerja kadang 1 langkah saja atau 2 langkah dengan penambahan reagen 2 atau proses presipitasi spesimen. Ya kan? Nah, lanjut lagi teman-teman. Ya kan? Prosedur kerja 1 langkah misalnya GOD PAP pada glukosa. 2 langkah urea bertelot. Jadi mereaksikan dulu di awal untuk mengubah urea dulu. Lalu yang kedua sebagai pembuat warnanya, kromogennya. Nah, ada juga cara lain presipitasi serum. Misalnya HDL kolesterol dengan fosfotungstik asid sebagai pengendap yang lain dari fraksi-fraksi lemah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 yaitu prosedur pengukuran. Cara mengukurnya bagaimana? Nah, assay prosedur. Nah, ini kan panjang gelombang 546 nanometer, ya kan, optiknya, temperatur ini sudah hampir sama dengan yang tadi. Kemudian additional equipment. Kita menggunakan misalnya analyzer, spektrofotometer atau fotometer dengan cell holder thermostable 37 derajat Celcius yang membaca pada 340 nanometer. Kuvetnya 1 cm ketebalannya. Jadi rata-rata semua permintaan di kimia klinik itu adalah 1 cm ketebalan atau dalamnya kuvetnya ini. Nah, ini prosedur pengukuran meliputi hal-hal panjang gelombang, tebal optikal, kuvet, suhu pengukuran, dan penggunaan reagen blanko atau sampel blanko. Penggunaan sampel blanko pada pemeriksaan bilirubin atau serum yang keruh. Panjang gelombang disesuaikan dengan warna larutan, misalnya 546 nanometer untuk merah atau 578 nanometer untuk hijau. Nah, lanjut kita ke perhitungan. Cara mendapatkan hasil berapa kadarnya dengan perhitungan dan rumus. Sekarang dengan fotometer yang canggih cukup isi program memasukkan faktor keluar hasilnya dalam
miligram per dl. Tidak perlu kita kalkulasikan lagi. Ini kan ada yang sudah modern nih. Nah ini contohnya calculation with standard or calibrator. Misalnya albumin gram per dl absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar dalam gram per dl. Bisa standar atau kalibrator. Conversion factor perubahan albumin gram per dl menuju mikromol per liter itu dikali dengan 144,9. Jadi 144,9 mengubah satuan dari gram per dl ke mikromol per liter. Nah, sementara kalau yang di enzimatik di CKMB ini ada, kita bisa melihat pada berikut ini. Faktor kinetiknya, delta absorbennya dikali 1651, keluarnya nanti hasilnya U per L. Tapi kalau berdasarkan katalisnya itu 2 kali 27 522 sama dengan N kat per liter. Jadi sudah ada konversinya, mau pilih mana, satuan U per L atau kat per liter. Nah, jadi perhitungannya seperti itu teman-teman. Nah, secara konvensional perhitungannya kadar sama dengan absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar. Untuk kadar menggunakan faktor absorben sampel kali faktor. Untuk kadar yang enzimatik itu delta absorben kali faktor kinetik. Nah, kita pindah masuk ke interpretasi. Meliputi nilai normal yang dianjurkan. Nilai ini pun tergantung dari merek dan metode yang digunakan. Nilai rujukan dapat dibuat dari nilai normal atau melakukan penelitian di sekelompok orang. Misalnya kalau ingin kita mengubah atau membuat sebuah nilai rujukan yang khas untuk laboratorium kita, jadi pasien-pasien yang ada di pemeriksaan di tempat kita itu bisa kita kumpulkan data-datanya, lalu kita buat nilai rujukannya yang mana lebih spesifik, misalnya untuk screening yang lebih ketat misalnya pada diabetes mellitus dengan mengubah nilai rujukan nilai normal pada glukosa darah puasa. Interpretasi hasil kadang dikaitkan dengan penyakit. Misalnya HDL kurang dari 40 mg per dl kurang baik atau risiko meningkat. Misalnya seperti itu. Ini kan ada di interpretasi pada brosur KIT. Nah, ini reference ranknya adul dewasa 3,5 sampai 5,2 gram per dl atau 35 sampai 52 gram per liter atau 507 sampai dengan 756 mikromol per liter. Jadi tiap laboratorium bisa membuat nanti nilai rujukannya, ya kan, terhadap pasien-pasien populasi pasien mereka dengan melakukan pengukuran, ya kan. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, interferensi dan sensitivitas. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pemeriksaan jadi wajib dibaca. Jadi kan ada nanti paling bawah itu interference, wajib dibaca itu. Nah, ini misalnya seperti ini. Sensitivity 0,606 delta MIA per L per U sama dengan menit. Jadi 10,10 delta MIA per L IMCAT per mililiter. Kemudian ini sensitivitasnya nih paling terendah. Kemudian trueness, this is the result obtained with reagent didn't show systemic difference when compared with reference reagent. Detail comparison experiment unavailable on request. Jadi kalau misalnya ingin ada hal yang lain itu sesuai dengan permintaan, ya kan? Dan mungkin itu adalah sebuah eksperimen. Kemudian interferen. Nah, interferen tadi kan hemolisis misalnya. Bolehkah? Boleh, ya kan? Bila di bawah dari 2,5 gram per dl. Tapi bila di sini dikatakan hemoglobin lebih dari 2,5 gram per dl itu mempengaruhi hasil. Lipemik trigliserida di atas 1,25 mempengaruhi hasil, ya kan? Hal-hal lain misalnya ada di sini nih, ya. Kemudian misalnya bilirubin kurang dari 20 itu tidak mempengaruhi. Kalau di atas 20 mempengaruhi. Kemudian obat dan substansi lain dapat mempengaruhi. Ini contoh yang perlu dibaca. Measurement rank, the test ini development albumin concentration within measure rank
antara dari 0,2 sampai dengan 6. Jadi daya jangkaunya 0,2 sampai 6 gram per dl. Apabila lebih diencerkan dengan NaCl 1:1, ya kan? Lalu dikali 2. Specificity dan interferen, ya ini tidak ada interferen yang terlihat ini pada asam askorbat bila 30 mg per dl. Bilirubin tidak lebih dari 40, hemoglobin 400 mg, lipemia 500 mg, trigliserida. Nah, itu intinya seperti itu. Kalau lebih itu bisa menyebabkan mempengaruhi. Nah, ini penjelasannya. Misalnya pada pemeriksaan kolesterol ada catatan sebagai berikut. Tes tidak dianjurkan bila ada dengan kadar hemoglobin kadar 200 mg per dl atau bilirubin dengan sampai kadar 5 mg per dl. Regen berisi sodium azid sebagai preservatif 0,05%. Jangan diaduk dan kontak kulit dan membran mukosa dihindari. Ini ada salah satu yang warningnya. Kemudian karakteristik diagnostik atau diagnosis. Informasi penggunaan pengukuran terkait dalam diagnostik pada organ atau fungsi organ tertentu. Nah, ini diagnostik nih. Creatine kinase is composed the two polypeptide chain. Jadi ada band, ada muscle, ya kan? Lalu digabungkan. Jadi CKMM, ada CKMB, ada CKBB. Jadi 3 isoenzim. Yang kita ukur adalah CKMB-nya. CKMM dengan CKBB tidak kita ukur. Nah, dari sini kita bisa melihat karakteristiknya. Nah, ini lanjut. Kenaikan yang bermakna dapat terjadi pada kasus-kasus tertentu. Nah, pada CKMB ini kasusnya pada infak miokard, dia mengalami kenaikan. Artinya kerusakan pada otot jantung. Misal CKMB untuk infak miokard, AST ALT untuk faal hepar, dan urea kreatinin untuk faal ginjal. Nah, kira-kira teman-teman itu saja materi brosur kit reagen yang kita kupas satu persatu per item. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Bye.